Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media pada seri belajar cloud service di AWS. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil ya membuat sebuah database baru dan juga mengimport tabel dan datanya di Amazon RDS. Nah, sekarang kita mau mengupload sebuah project ke dalam web server kita, kemudian kita konekkan dengan database yang ada di Amazon RDS. Nah, untuk project yang mau kita upload ini untuk latihan saja, ini menggunakan repository GitHub yang public ya. Linknya di sini, teman-teman bisa ikuti juga. Kalau teman-teman mau pakai yang repository private juga bisa. Cuman di situ kalau di GitHub sekarang perlu personal token ya. Tapi intinya sama saja. Oke, di sini kita bisa copy untuk melakukan clone ya. Oke, di sini saya PowerShell-nya menggunakan terminal di Visual Studio Code ya, biar tulisannya lebih jelas. Soalnya kalau bawaan PowerShell tuh kadang ada tulisan-tulisan yang warnanya bentrok jadi kurang bisa dibaca. Teman-teman di sini bisa pilih menggunakan PowerShell atau Git Bash. Misal teman-teman install Git, kemudian cmd dan sebagainya. Oke, kita sudah remote virtual server kita ya, sudah masuk. Sekarang kita ke directory dari default Nginx kita. Itu ada di var www.html. Kita bisa ls. Nah, ini baru ada dua ini ya, yang dipanggil dia pertama kali ini. Nah, ini nanti mau kita taruh di subfolder, teman-teman. Jadi ini tergantung teman-teman sih. Misal alamatnya ini ya, atau nanti ini ketika sudah kita parkir domain menjadi nama domain gitu, itu kita kasih slash kemudian nama projectnya, misal CRUD CI3 gitu. Kemudian ada project lagi menjadi slash apa gitu. Itu nanti yang akan kita praktekkan. Kalau teman-teman semisal mau langsung ditaruh di publicnya juga boleh. Berarti nggak perlu dimasukkan ke subfolder, tapi langsung isi dari ini semua langsung dimasukkan ke dalam HTML gitu. Atau kita taruh di folder mana aja terserah, kemudian kita bisa setting untuk root dari Nginx-nya. Kita pakai subfolder saja ya. Di sini kita cek, biasanya bawaannya itu sudah terinstall Git ya. Pakainya kalau mau cek version dash version harus lengkap. Yang penting sudah terinstall Git. Kemudian yang kita lakukan karena kita sudah copy tadi, kita tinggal jalankan di sini git clone. Kita pakai sudo, kita pastekan, kemudian kita enter dan tunggu. Oh sorry, untuk linknya saya salah ya, git saja. Nah di sini ini clone ini sama dengan mendownload ya dari isi ini. Kemudian setelah itu kita bisa ls. Nah di sini terdapat sebuah folder baru bernama CRUD CI3. Di sini kalau kita akses, dia ada error biasanya sih. Nah, error kan? Call to undefined function MySQL init. Ini kenapa? Karena kita belum konekkan ya ke database kita. Kita bisa masuk ke direktorinya. Untuk settingnya tuh biasanya ada di application ya. Ini untuk SQL-nya bisa kita hapus nantinya untuk project-project yang penting gitu ya, biar tidak bisa di-download. Kita settingnya ada di application, kemudian config, kemudian ada di database. Kita bisa pakai v atau sudo edit atau nano, terserah ya teman-teman. Yang penting mengedit isi dari filenya. Kita database ini, kemudian di sini. Nah, di sini untuk nama database-nya kita kan sudah sama ya tadi. Yang koneksi di sini CRUD CI3. Kemudian untuk hostnya kita sesuaikan di RDS.
Nah, di sini endpointnya kita masukkan ke bagian hostname, kemudian kita sesuaikan. Kita masukkan juga passwordnya ya. Oke, setelah kita edit, kita coba jalankan lagi. Nah, setelah kita setting untuk koneksi projectnya mengarah ke Amazon RDS masih ada error. Ini karena kita belum setting untuk PHP extension MySQLi ya di php.ini. Itu bisa kita setting di sini teman-teman, etc php 81/apm, kemudian ada php.ini. Kita bisa setting di sini ya. Kita cari MySQLi. Nah, di sini bisa kita aktifkan yang perlu diaktifkan. Ini yang sekiranya perlu ya. Nah, di sini nih yang paling penting, extension MySQLi. Misal teman-teman mau pakai PDO, ini juga ada SQLite, Postgre juga ada. Kemudian ada yang lain sebagainya. Yang penting MySQL-nya sudah diaktifkan, kita Ctrl X, kemudian Y, kemudian Enter untuk menyimpan. Kemudian kita perlu restart PHP FPM-nya ya. Nanti bisa kita cek statusnya. Kita bisa pakai sudo systemctl atau service. Kemudian PHP 81 fpm, kita tap aja. Kemudian restart. Dan kita bisa cek statusnya. Nah, dia running ya. Ctrl C. Oke, setelah kita restart, kita coba lagi. Oh ya, ini kita sepertinya kemarin belum install PHP MySQL ya. Kita coba install dulu. Kelewatan. Kemudian kita bisa restart Nginx ya. Nah, ini setelah kita aktifkan extensionnya, itu pastikan sudah terinstall ya, kemarin kelewat untuk PHP MySQL. Setelah kita aktifkan, kita konekkan ke database di sini sudah bisa diakses ya. Cuman ketika kita mengakses URL-nya dia not found. Kenapa? Karena framework PHP itu biasanya dia menggunakan default htaccess, sedangkan htaccess itu dia supportnya di web server Apache. Sedangkan kalau di Nginx itu htaccess tidak support, perlu ada settingan yang lain. Settingnya bagaimana? Itu di sini. Ini kita masukkan ke config dari Nginx-nya. Ini kalau di Laravel biasanya seperti ini juga. Cuman kalau di CI3 ini sampai segini saja sebenarnya sudah bisa sih. Cuman kita bikin seperti ini juga bisa. Nah, settingannya seperti ini. Itu kita taruh di config dari Nginx. Kita kembali lagi ke terminal. Settingannya ada di
di default sini ya. Di sini di paling bawah, dan di sini untuk setting rootnya ya. Kita bisa tambahkan di sini sebelum kurung tutupnya. Kita bisa copy. Nah, di sini sesuaikan untuk nama folder project kita, subfoldernya ya. Di sini CRUD CI3. Nah, seperti ini. Kita Ctrl X, Ctrl J. Kemudian kita coba cek Nginx-nya ini ada error apa enggak. Pakai sudo nginx main-t. Konfigurasinya tidak ada error. Kemudian kita lanjutkan untuk servisnya di restart ya. Nginx-nya di restart. Setelah itu kita refresh lagi. Kita cek. Nah, di sini sudah bisa mengakses halaman yang diarahkan sesuai dengan URL-nya ya. Karena kita tambahkan tadi. Itu pakai ini. Ini kalau di CI3 itu sampai sini saja sebenarnya sudah bisa. Cuman kita taruh seperti ini umumnya web. Ini di Laravel juga seperti ini. Itu biasanya di dokumentasi dari Laravel ada, di CI4 ada. Untuk mengganti settingan dari htaccess ya teman-teman. Itu di Nginx seperti ini. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Kita coba untuk tambah ya. Nah, sudah masuk ya ke database. Kita coba edit. Juga bisa. Kita cek dulu aja di sini. Kita refresh. Nah, di sini datanya sudah masuk ya. Berarti kita sudah sinkron untuk data di Amazon RDS dan juga web kita. Kita tidak perlu install database dan phpMyAdmin-nya ke instance server kita. Tapi kita bisa menggunakan database-nya di Amazon RDS dan bisa kita konekkan dari instance ke Amazon RDS-nya. Oke, cukup menarik ya teman-teman. Cuman mungkin lebih enaknya menggunakan panel ya. Seperti di tutorial yang Alibaba itu kita menggunakan free panel. Itu nggak perlu kita tahu komen-komen seperti ini. Cukup install saja. Kemudian untuk deploy project webnya tinggal lewat halaman panel gitu. Seperti cPanel atau Flash dan lain sebagainya. Cuman nggak masalah, kita sambil belajar bareng-bareng. Oke, untuk tutorial selanjutnya kita akan parkir ya sebuah domain. Jadi kita punya domain dari layanan tertentu, kita mau parkirkan atau kita mau add-on kan ke server ini. Kemudian tutorial selanjutnya lagi kita mau install SSL ya, yang gratis, tetapi di sini juga nanti caranya berbeda dari tutorial yang Google Cloud maupun Alibaba Cloud. Tentunya biar kita punya banyak referensi ya, jadi berbeda-beda tiap seri gitu. Oke, biar videonya tidak panjang, kita lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy learning!